yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti doa seseorang terkadang akan diterima selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat tanya, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, kata orang itu, yaqulu da'utu, walam yustajabu li fatarakat doa. Dia berkata, saya sudah berdoa, tapi belum ada hasilnya, maka dia tinggalkan doa. Yang kelima, tinggalkan semua yang bisa menahan atau menjadi tameng terhadap doa tersebut. Yang bisa membuat tidak diijabah. Seperti makanan haram, minuman haram, pakaian haram, ya, permintaan dan tutur kata kepada Allah yang haram. Kata Nabi SAW, ada orang yang berantakan bajunya, berdebu, rambutnya kotor, tidak pakai alas kaki lalu minta kepada Allah, tapi bagaimana Allah terima sementara makanan, minuman, pakaiannya haram. Nggak boleh. Ya, maka ini harus dijaga. Insya Allah kalau ini sudah dipenuhi, maka insya Allah akan terpenuhi juga apa yang Allah SWT janjikan, doa akan diijabah. Kalau bagaimana tanda apabila taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tugasnya adalah mengikuti syarat, memenuhi syaratnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, siapa yang bertaubat dengan mengikuti 3 syarat, meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina berhenti, lagi bohong berhenti, lagi riba berhenti, lalu menyesali dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya, 3 hal ini akan diterima taubatnya. Dan insya Allah kalau kita mau sebutkan mungkin ciri-ciri, terlihat orang itu jadi lebih baik setelahnya. Terlihat dia membenci dosa-dosa untuk dia kembali ke sana. Karena itu orang-orang yang insya Allah yang iman dan kenikmatan iman sudah masuk dalam hatinya sebagaimana sabda Nabi SAW. Di antara orang yang merasakan kenikmatan iman adalah orang yang tidak mau lagi terjerumus ke dalam dosa yang sama, kekufuran yang sama. Ya, sebagaimana seseorang takut untuk masuk ke dalam api, ya, neraka. Baik, ini dua pertanyaan yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Aan ya, atau ASN ini ya. Di tempat kami bekerja ada aturan yang harus memasukkan jilbab ke dalam baju sehingga tidak menutup dada yang sebelumnya tidak ada. Banyak penolakan dari rekan-rekan kami. Apa yang harus kami lakukan menyikapi ini? Jazakallah khairan. Berikan masukan, berikan protes gitu kan. Ya. Kalau kami seorang muslimah begini dan begitu, apalagi kalau atasan Anda seorang muslim, harusnya bisa. Ya. Kita sampaikan saja apa adanya. Setelah itu kita coba ya. Insya Allah ya, saya melihat banyak teman-teman kita yang bekerja di lembaga pemerintah, bekerja di lembaga swasta, karena mereka berusaha untuk mempertahankan hak mereka sebagai seorang muslimah dengan menyampaikan masukan baik-baik, tentu bukan dengan memberontak segala macam. Maka dengan sambil berdoa kepada Allah SWT, Allah mudahkan gitu ya. Allah mudahkan. Kalau Anda merasa ternyata dengan itu tidak bisa dan ternyata juga ya banyak fitnah yang terjadi karena jilbab yang dimasukkan dalam baju akhirnya menonjolkan dada gitu kan. Apalagi orang yang Allah berikan badan yang berisi segala macam ini kan akan menjadi fitnah yang lain gitu kan. Lengkukan badan terbentuk, maka coba ikhtiar cari tempat lain. Semoga Allah SWT gantikan yang lebih baik gitu kan. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih ya, man taraka syai'an lillah abdal wa khairan min. Siapa yang meninggalkan satu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Ini yang terakhir setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah semua diberi keberkahan hidup dan kelak mati masuk surga. Allahumma amin. Bagaimana Ustaz mengenai pengajian kita ini? Masih ada fitnah bahwa kajian kita wahabi, radikal, dan hal-hal yang menakut-nakuti masyarakat. Dan ada kelompok tertentu mengencam, membubarkan di mana batas kesabaran kita untuk hal tersebut. Jazakumullahu khairan. Ya. Kita kenapa harus merasa terganggu? Kita kan tidak radikal. Ya. Kalau radikal itu selalu mau memberontak, selalu mau buat masalah, gitu kan? Nah, itu mungkin bisa dicap dengan radikal. Kalau orang mengatakan Wahabi, Wahabi itu istilah mereka keluarkan, ya. Kita satu kali pun tidak pernah ucapkan di sini, ini pengajian Wahabi, ya. Dari mana? Ini cap dari mereka gitu kan? Biar saja. Alhamdulillah selama ini kita pakai mikrofon, pengeras suara, live, orang semua bisa dengar. Ya. Masyarakat kita bisa memilih, bisa memilah itu ya. Tidak usah peduli masalah itu. Kalau masalah pengajian, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau mereka menjadikan sebuah masalah, kita bersabar. Tidak usah berantem-berantem, untuk apa berantem-berantem? Tidak perlu. Di satu sisi orang yang tidak suka, sisi yang lain juga ada yang menerima gitu kan. Tidak ada masalah. Insya Allah kita berjalan dengan baik. Ya. Yang penting teman-teman sekalian saran saya, jangan balas keburukan dengan keburukan. Tidak ada gunanya. Kalau kita baik nih, kita dicuci maki oleh seseorang.
Tadinya kita benar. Tapi kalau kita ikut caci maki, kita juga jadi buruk seperti dia. Sama. Ya, itu kan jadi buruk sama-sama. Karena dia dapat dosa, kita dapat dosa. Enggak, itu ajang pahala itu ajang untuk mendapatkan pahala yang besar. Tidak usah khawatir. Agama Allah pasti akan tetap termenangkan, akan tersebar, walaupun banyak orang yang tidak menyukainya. Yang penting kita memang menyampaikan apa adanya yang benar. Ya, Allahu a'lam. Baik itu saja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, itu tentunya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.